Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Razi dan ini teman saya Muhammad Ilham. Kami berdua dari mahasiswa Universitas Harapan Bangsa. Sebelumnya terima kasih buat mas-mas peserta yang sudah datang ke dalam acara penyuluhan kali ini. Acara penyuluhan kali ini akan disampaikan oleh teman saya Ilham dengan materi tuberkulosis. Jadi mas-mas peserta di sini setelah penyuluhan kali ini akan mengetahui apa itu tuberkulosis, bagaimana cara penularan tuberkulosis, apa tanda dan gejalanya, dan bagaimana cara pengobatannya. TBC itu menyerang paru-paru. Jadi kuman Microbacterius tuberculosis itu akan menyerang paru-paru. Tapi tidak hanya paru-paru, organ lainnya pun bisa terserang. Adapun penjelasan kali ini akan disampaikan oleh teman saya Ilham. Dan sebelum penyampaian materi, saya akan membagikan leaflet ini ya. Mas, double ya mas ya? Oh iya. Lama. Saya belum lagi maruk memang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah mendapatkan leaflet ya? Ya. Ya. Jadi di sini saya akan mencoba menjabarkan tentang apa itu TBC. Apakah sudah ada yang tahu apa itu TBC? Belum. TBC merupakan singkatan dari tuberkulosis, disebabkan oleh kuman dari Microbacterius tuberculosis. Kita ke tanda dan gejala. Tanda dan gejalanya ada batuk yang secara terus-menerus berdahak selama 2 minggu lamanya. Dan gejala lainnya bisa dapat batuk disertai darah, sesak nafas, serta nyeri dada, badan terasa lemah, berat badan menurun, demam, dan berkeringat pada malam hari meskipun tidak sedang beraktivitas. Keempat, ada jalan penularan. TB paru ini ditularkan oleh penderita dengan hasil pemeriksaan PTA positif. TB paru akan lebih efektif menyerang pada ruangan yang tertutup dan lembab. Karena pada saat penderita TBC itu batuk, maka kuman Microbacterius tuberculosis itu akan berterbaran. Dan seseorang yang belum mengidap itu akan menghirup kuman Microbacterius tuberculosis tersebut. Inhalasi merupakan cara terpenting masuknya kuman penyebab tuberkulosis ke dalam saluran pernapasan, yaitu bersama udara yang dihirup. Di samping itu ada beberapa penularan yang lain, seperti penderita saat bersin, saat batuk, dan saat berbicara kepada orang lain. Bisa juga saat memegang benda-benda yang dipakai oleh si penderita TBC, seperti pada saat alat-alat makan, alat-alat minum, dan yang lain. Yang kelima, ada cara pencegahan. Baik, untuk teman-teman agar dilihat leafletnya dengan seksama ya. Ya. Cara pencegahan TBC, yang pertama ada untuk penderita, ada untuk keluarga, dan ada pencegahan yang lain. Yang pertama ada untuk penderita. Untuk penderita, minum obat sampai habis, jangan sampai terputus. Ikuti sesuai advice dari dokter. Yang kedua, menutup mulut saat batuk atau bersin. Yang ketiga, meludah di tempat yang terkena sinar matahari langsung atau di tempat yang sudah
disediakan karbol atau lisol. Untuk pencegahan kepada keluarga, yang pertama ada jemur kasur setiap minimal seminggu sekali. Dan yang kedua, dibuka jendela lebar-lebar agar sinar matahari masuk ke dalam ruangan. Dan juga untuk keluarga, memisahkan antara peralatan makan dan minum antara penderita dan keluarga. Begitu. Dan pencegahan yang lainnya ada imunisasi BCG pada bayi, dan yang kedua meningkatkan daya tahan tubuh dengan makanan yang bergizi. Dan materi yang terakhir ada etika batuk dan cara batuk yang benar. Kita ke etika batuk. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, tutup bagian mulut dengan lengan dalam. Dan yang ketiga, tutup mulut dengan tisu dan jangan lupa membuangnya ke tempat sampah. Dan yang keempat, mencuci tangan hingga bersih. Saya contohkan. Yang pertama, menggunakan masker. Menggunakan masker dengan baik. Yang kedua, batuk dengan lengan bagian dalam. Atau bisa juga menggunakan tisu. Jika menggunakan tisu, buanglah tisu pada tempatnya, ke tempat sampah. Lalu jika sudah, mencuci tangan dengan bersih. Materi yang terakhir ada cara batuk efektif. Teman-teman bisa mengikuti arahan dari saya. Yang pertama, tarik nafas dalam dan hembuskan. Ulangi sekali lagi. Dan ulangi lagi ketiga kalinya. Lalu keluarkan dahak secara keras. Ulangi 3-4 kali sesuai kebutuhan masing-masing. Sampai sini apakah mas-mas paham? Alhamdulillah. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Setelah apa yang disampaikan oleh teman saya Ilham, apakah masih ada pertanyaan? Oke, saya ingin bertanya. Ya, untuk silahkan. para teman-teman, Dengan Mas siapa? dengan Mas Aris. Ya, Mas Aris. Kenapa bisa dinamakan TBC? Terima kasih atas pertanyaannya kepada Ananda Aris. Kenapa dinamakan tuberkulosis? Karena kuman yang menyerang pada paru-paru bernama Microbacterius tuberculosis. Maka dari itu penyakitnya dinamakan tuberkulosis. Begitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Saya ingin bertanya mas, Dengan Mas siapa? Rizky. Mas Rizky. Ya, Nah, silakan. jadi gini kan, yang seperti yang tadi diceritakan ya, bahwa salah satu penularan TBC itu lewat air ludah. Nah, apabila kita punya keluarga yang TBC, kemudian dia makan, kan harus terpisah. Nah, apabila kita nyuci makanan atau spray si pasien tersebut, apakah kita juga beresiko dan bagaimana pencegahannya? Itu. Baik Mas Rizky, terima kasih atas pertanyaannya, akan dijawab oleh Mas Ilham. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Rizky. Ya. Saya akan bantu coba menjawab. Jadi untuk penderita sendiri diusahakan agar mencuci peralatan pribadinya sendiri, seperti mencuci piring, gelas, dan tempat pakaian, alat tidur, begitu, agar tidak beresiko kepada semua keluarga. Seperti disendirikan, seperti alat-alat makan dan lainnya. Begitu sepertinya Mas Rizky. Ya, paham.
Masih ada pertanyaan? Ada. Baik, karena tidak ada pertanyaan, terima kasih sudah menyempatkan waktunya di acara penyuluhan kali ini dan sudah mendengarkan materi ini dengan seksama. Terima kasih. Kami berdua izin pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.